cinta saya ini terhadap bapak saya, Pak SBY, dan sikap dari ketua umum ini agak sedikit mulai berkurang. Mungkin bukan ke Pak SBY, ke AHY-nya, ke ketum saya ini. Ya, saya anggap ketum saya ini terlalu apa? Terlalu berlebihan, Bang, dengan sikap ini. Berlebihan. Tetapi dengan sikap ketum ini, cinta itu udah mulai pudar. Tetapi bukan berarti saya harus keluar dari Demokrat. Saya akan lawan sampai kapanpun. Silakan. Kalian mau bilang saya bukan Demokrat, saya Demokrat. Aku Demokrat. Saya akan tetap bertahan dengan tegak lurus saya Anies Baswedan presiden. Walaupun Artinya konsekuensinya saya itu dipecat, prinsip perorangan atau akan Anda kampanyekan? saya akan kampanyekan. Saya akan kampanyekan, saya akan katakan kepada wahai saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke. Jika Anda merasa yakin bahwasannya Anies Baswedan adalah sosok figur yang memang dicintai dan diinginkan oleh masyarakat di provinsi atau kabupaten kota Anda, jangan ragu untuk menempatkan fotonya ketika Anda memang betul-betul menjadi bagian dari caleg kota, kabupaten ataupun DPR RI. Sobat daerah sekalian, ini apa ya? Saya mendapatkan tamu ya yang maksa-maksa saya pokoknya dia pengen mengungkapkan sesuatu gara-gara salah juga Refli Harun channel memuat video dia. Nah, dia ingin klarifikasi, entah klarifikasi atau klarifikaso kita tidak tahu ya. Karena dia bilang oposisio. Oposiso ya. Oposisi itu apa sisanya ya kan? Cuman dapat sisanya. Jadi kalau di sini AHA ya, bukan AHY itu AHA. AHA itu Aksahalatu. Yes. Keturunan Minang dan Maluku. Double M ya, Minang Maluku. Dan tidak tahu kenapa kemudian dia membuat pernyataan seperti yang baru saja kita dengar di video. Silakan Bung Aksahalatu, sampaikan pertanggungjawaban Anda. Protes ke RH Channel juga boleh. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu kebanggaan bagi saya ya bisa bertemu dengan tokoh nasional ya yang hilir mudik di media elektronik, di TV, dan malam ini saya berada di depannya. Ini mungkin bagi saya adalah suatu kesempatan yang sangat mungkin berkah bagi saya. Dan tentunya hadir saya ini seperti kata Bang Refli, klarifikasi atau klarifikasi. Soalnya gara-gara tadi oposisi gitu. Jadi sebenarnya Abangku, saya itu awalnya ketika Partai Demokrat mengundurkan diri, ya meninggalkan koalisi perubahan, saya sementara memang waktu itu calling down. Saya ingin melihat apa langkah yang akan dilakukan oleh ketua umum saya. Tetapi pada hakikatnya saya kecewa karena 2 tahun sebelum Partai Nasdem khususnya menggelorakan akan merangkul atau mengajukan Pak Anies Baswedan itu menjadi presiden, kami Partai Demokrat sudah mewacanakan itu, mau itu dari lapisan DPP, dari level DPP ataupun di grassroots ya. Karena apa? Karena kami pikir sebagai oposisi tentunya kami berharap, Partai Demokrat berharap orang yang akan kita dukung itu di luar dari kekuasaan, dari rejim, di luar istana lah, di luar istana lah, ataupun memang orang istana yang telah terdiskriminasi. Ya. Jadi orang istana yang sudah ditendang. Nah, tetapi kita artikan bahwasannya orang yang ditendang itu mungkin jalurnya bersih, jadi ditendang karena benar. Mungkin begitulah cara pandang kami kan itu. Jadi ketika terjadi, boleh saya cerita nih Bang ya? Boleh, silakan. Terjadi kongres, cerita sepanjang-panjangnya. Kongres Seluk di Sibolangit itu ada suatu tekanan yang saya rasakan, kok begini kawan-kawan. Sorry, Kongres Sibolangit itu waktu Muldoko ya? Waktu Muldoko itu kok begini kawan-kawan senior, bukan senior lah ya, orang-orang tua sepuh ini dengan membawa orang lain ingin dijadikan ketua umum. Saya pikir waktu itu Muldoko bukan mau merampas Demokrat, tetapi merampas jabatan ketua umum saya, AHY. Akhirnya setelah selesai kongres itu,
dalam beberapa bulan saya membawa seluruh tim yang saya libatkan, yang saya bentuk sendiri, ya, untuk ikut menemani saya menjalankan perjalanan itu dengan tema mengatakan kepada Indonesia, ya, kepada rakyat khususnya, tidak ada dualisme. Partai Demokrat tidak ada dualisme. Kongres Klub itu tidak mewakili pemilik suara DPD, DPC, kabupaten kota. Hanya beberapa orang. Bukan dibilang berapa orang, hanya segelintir, hanya 1-2 orang. Jadi kedua, meminta doa kepada Bapak SBY agar beliau sehat selalu, dengan harapan saya agar Pak SBY bisa menyaksikan Ananda ketua umum kami bisa menjadi seorang pemimpin negara, mau itu wakil presiden ataupun menteri, begitu. Yang ketiga, menyampaikan program-program Partai Demokrat dan juga mengenalkan wacana kami bahwasannya Bapak Anies Baswedan insya Allah akan kami usung menjadi presiden ataupun wakil presiden ketika memang Partai Demokrat mendapatkan teman koalisi yang memang betul-betul satu pemikiran. Memang ketika itu saya lah khususnya, saya tidak bisa bilang kami, nanti komplain pula mereka gitu. Nah, saya berpikir waktu itu PKS lah yang memang menjadi soulmate. Yang betul-betul menempatkan sebagai oposisi. Akhirnya kita jalan, Bang, dari Bali. Itu sejak kapan itu jalan? 2021, Bang. 2021 bulan 10. 2021 bulan 10, antara bulan 10 bulan 9, dari Bali sampai dari Bali keliling Jawa sampailah kita di Jakarta itu antara 90 sampai 100 hari, Bang. Dari Bali sampai Jakarta itu antara 100 sampai 90 hari, berarti 3 bulan lebih ya. Nah, setelah dari situ kita dilepaskan oleh ketum, oleh Mas AHY, kita lanjutkanlah perjalanan itu dari Jakarta ke Banten. Dari Jakarta ke Banten, ke Lampung, dan akhirnya sampai ke Aceh. Tetap temanya sama. Saya pikir saya mengatakan kepada masyarakat dimanapun kami berada, tidak lepas bahwasannya saya mengiklankan partai saya karena mobil kita branding dan hari-hari kita menggunakan baju Partai Demokrat. Saya tidak kenal lelah, saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan pekerjaan, walaupun pekerjaan saya mungkin kuli lah, katakan seperti itu. Saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan keluarga, saya menghadapi segala macam bentuk konsekuensi, mungkin bisa jadi kecelakaan, diserang orang tidak dikenal, ya, mengorbankan materi tak seberapa, karena memang tidak ada atensi atau subsidi apapun dari partai ketika itu. Dan semua itu saya lakukan karena cinta. Nah, jadi dengan keputusan ketum ini, ya selalu saya potong nih dengan singkat, dengan keputusan ketum ini yang menganggap bahwasannya ada satu sikap ataupun tindakan yang tidak beradab, katakan seperti itu. Ya, mungkin versi kami Demokrat mengatakan itu, versi mereka lah para elit yang tidak beradab. Saya masih mendengar juga bahwasannya ini bukan ke Pak Aniesnya, mungkin ke partai koalisi ya. Tetapi yang saya sayangkan waktu itu saya pikir begini, ya sudah, kalau memang para elit berpikir bahwasannya ini adalah sebuah sikap yang tidak bisa ditoleran, tidak bisa dikasih, tidak bisa dimengerti, biarlah mereka ke sana, dan saya tidak akan melakukan sebuah sikap atau sesuatu yang menonjol. Saya pikir biarlah, saya akan tetap ke Anies, tetapi saya akan berperilaku secara silent, bertindak secara silent, saya pikir. Tetapi setelah saya melihat lebih jauh, ya, dan akhirnya Bapak Prabowo Subianto itu menggandeng adik Gibran. Saya tidak bisa bilang dia bapak karena secara usia tuan saya ya. Bukan Mas Gibran, tapi Mas Gibran itu biasanya untuk orang yang kita hormati, untuk menghormati. Tapi kalau nggak perlu kita hormati, nggak perlu panggil Mas. Wah, saya pikir dengan memanggil Gibran adik, aja. Memanggil adik juga saya masih menghormati. Dek Gibran. Adik Gibran, karena saya lebih tua dari beliau ya. Dengan merangkul Dek Gibran, yang saya pikir saya merasakan dan menyaksikan 9 tahun ini, Bang. Ya, yang saya bilang awalnya 8 tahun 3 bulan. Lalu abang klarifikasi itu 9 tahun ya.
saya menyaksikan itu Bang, bagaimana rezim ini, pemerintah ini begitu menutup ruang dan menganggap kami adalah partai yang memang betul-betul harus diredam. Sedangkan oposisi itu ya bagi sebuah negara yang menjunjung sebuah ajas Pancasila dan demokrasi, ya oposisi itu sangat penting, sangat perlu. Dan PKS juga berada dalam wilayah yang sama, saya pikir. Tetapi kenapa hanya kami Partai Demokrat yang begitu dibatasi? Sedikit saja kami berteriak, kami dibilang seperti singa kelaparan yang lagi mencari daging, begitu. Itu tidak akan bisa saya lupakan, Bang. Saya menganggap Partai Demokrat ini seperti roh yang sudah betul-betul nyawa saya. Saya begitu mengagungkan Pak SBY. Tahun berapa gabung sama Demokrat? Saya gabung sama Demokrat itu 2003, Bang. 2003. Saya 20 tahun sudah ya. 21 tahun lah kira hampir, Bang. 2003 itu antara bulan 11 bulan 10 itu, Bang. Karena waktu itu aslinya saya ini ya kalau bulan 10 berarti 20 tahun. Karena ini baru 2023. Oh iya. 20 tahun. Tapi saya tambah aja jadi 21 tahun biar agak lama sih. Oke. Jadi saya begitu mencintai partai ini karena apa? Karena saya melihat sosok Pak SBY. Lalu orang tua saya ini Bang punya bapak kakek saya, opa saya ini PM. Polisi militer. Ketika Pak Sarwo Edi sebagai Pangdam di Sumatera Utara, kakek saya ini bisa dikatakan juga sebagai ajudan. Dan bisa juga dikatakan sebagai orang dekat, teman ketika itu tahun 70-an Bang ya. Tahun 80-an itu mungkin. Jadi orang tua saya mengatakan bahwasannya bagus kau pilih Partai Demokrat karena Pak SBY itu istrinya anak Pak Sarwo Edi. Ini saya tidak rekayasa itu. Ini asli memang saya mencintai Partai Demokrat itu karena ada unsur Bu Aninya. Karena ada kaitan antara kakek saya almarhum Binyamin Peter Halatu dengan Pak Sarwo Edi. Jadi setelah saya menyaksikan 9 tahun itu Bang, akhirnya dengan adanya Dik Gibran sebagai calon presidennya Pak Prabowo, saya semakin ngenas dan ungkapan hati saya tidak bisa saya tutupin. Kenapa ya? Kok 9 tahun yang saya ungkapkan 8 tahun sekian itu yang begitu sangat terbuka, yang sangat sukar dilupakan sampai seluruh kader di Indonesia ketika itu atas keinginan ketum dan keinginan semuanya elit untuk menyatakan kita adalah perlawanan untuk pemerintah, untuk kekuasaan, dengan catatan kita adalah partai yang betul-betul berdiri di atas kepentingan rakyat, kita berkoalisi dengan rakyat, apapun kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak perlu rakyat kita lawan. Tetapi setiap kita berteriak melalui kawan-kawan di DPR ataupun fungsionaris yang ada di DPP, selalu saja ada pengkanteran, ada perlawanan yang dilakukan pemerintah melalui partai-partai pendukung ketika itu. Saya berterima. Jadi itu yang membuat saya akhirnya berpikir cinta saya ini terhadap bapak saya Pak SBY dan sikap dari ketua umum ini agak sedikit mulai berkurang, mungkin bukan ke Pak SBY, ke AHY-nya, ke ketum saya ini. Ya saya anggap ketum saya ini terlalu apa? Terlalu berlebihan Bang dengan sikap ini. Berlebihan. Kenapa persoalan masalah yang sedikit dia besarkan, persoalan yang besar dia kecilkan. Persoalan yang kecil dia besarkan, persoalan yang besar dia kecilkan. Yang kecil dibesarkan itu apa? Ya kalau misalnya dibilang bahwasannya ada kekecewaan dengan sikap Mas Anies tanpa konfirmasi, tanpa memberikan sebuah pesan bahwasannya Mas Anies ingin menggandeng Caimin menjadi wakil presiden, kan begitu. Tentunya jika para elit Demokrat itu menganggap politik itu adalah dinamis dan fleksibel, ya kenapa tidak difleksibel dan dinamiskan saja persoalan itu? Kami sakit hati loh Partai Demokrat. Dengan sikap ini kami sakit hati, tetapi kami tetap bertahan di koalisi ini. Ya, kami punya catatan sendiri. Namun kami tetap bertahan dan kami tetap berjuang karena dari awal kami menginginkan satu perubahan untuk Indonesia. Karena yang dibela ide bukan sikap. Bukan sikap, ide. Prinsip kenapa Pak SBY itu adalah bapak demokrasi Bang.
Ya, tetapi hari ini saya melihat Demokrat itu kok menabrak demokrasi. Saya beranggapan begitu. Yeah. Saya sebagai kader partai, mungkin mereka itu hari ini hanya pakai baju, Bang. Ya, di dalam sebuah momen seremonial, di acara-acara, ya, cipika-cepiki, ya, hore, Demokrat jaya. Ya, tetapi ketika mereka berada di wilayah tertentu di dalam rumah, mungkin mereka tidak bisa menggaungkan atau membesarkan itu. Tetapi saya mempunyai tanggung jawab yang besar. Sampai suatu hari saya memang betul-betul akan terpanggil untuk menghadap Tuhan saya. Saya membawa Demokrat itu di tubuh saya. Ya, saya bertanggungjawabkan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta Tuhan saya itu, ketika menciptakan saya di kandung ibu saya adalah laki-laki yang sempurna tanpa cacat. Tetapi saya berani pertanggungjawabkan ini, Bang. Kenapa? Cinta. Cinta yang membabi buta kepada Partai Demokrat, khususnya Pak SBY dan Bu Ani. Tetapi dengan sikap ketum ini, cinta itu udah mulai pudar. Tetapi bukan berarti saya harus keluar dari Demokrat. Saya akan lawan sampai kapanpun. Silakan, kalian mau bilang saya bukan Demokrat, saya Demokrat, aku Demokrat. Karena mestinya sikap Demokrat ya begini nih. Ya, memang harus seperti ini. Jadi seperti Abang bilang, saya ingin menantang, bukan menantang ketum saya itu ingin menjas dia atau menjatuhkan dia, tetapi dalam ini saya ingin katakan, ketum, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun saya ini termasuk manusia yang pendosa, saya berani bertaruh. Bila pertaruhan itu terlalu ekstrim, oke, saya tak mau ucapkan lah, ya, mungkin tidak baik juga. Saya katakan, Anies Baswedan menang jadi presiden. Seandainya Anies Baswedan menang jadi presiden, apakah ketum dengan jiwa besar berani mengatakan dan kembali ke dalam koalisi, walaupun misalnya tim koalisi katakan di situ ada PKS, ada Nasdem dan PKB tidak menerima, tetapi ya namanya seorang jiwa besar, kenapa pula tidak? Buktinya Bapak Prabowo saja 2 kali melawan Pak Jokowi, ya faktanya masuk juga di dalam koalisi dan jadi sekolah juga. Iya. Di dalam politik apa yang tidak mungkin kan seperti itu. Yang saya sayangkan tentang sebuah ungkapan fleksibel dan dinamis itu. Kenapa itu tidak diterapkan? Kenapa tidak diterapkan di dalam persoalan yang sekecil tadi yang Abang pertanyakan sama saya? 9 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi seolah-olah masalah 9 tahun ini sepertinya ketum lagi tidur, dia terbangun, dan yang 9 tahun itu mimpi. Begitu. Ketum harus ingat, ini partai politik, ini bukan perusahaan, ini bukan yayasan. Kita berkumpul di sini dari latar belakang yang berbeda, dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, dengan satu harapan dan tujuan. Oke, hari ini kita patuh, kita hormat, kita linear ke atas, tegak lurus. Tapi dengan satu keyakinan dan harapan, ketum kita tuh memiliki satu sikap yang betul-betul kita anggap pantas dan watak untuk kita jadikan sebagai contoh dan panutan. Tetapi jika memang ini kita anggap tidak pantas, why not untuk tidak melawan? Saya pikir saya melawan bukan kurang ajar. Saya ingin mengatakan saya membutuhkan rakyat. Partai ini membutuhkan rakyat, bukan membutuhkan kepuasan segelintir elit yang ada di dalam itu. Elit itu tidak bisa membesarkan partai ini, rakyatnya yang bisa memenangkan partai. Pertanyaannya adalah tadi yang kecil dibesarkan ya? Ya, yang besar dikecilkan. Nah, yang besar dikecilkan itu apa? Yang besar dikecilkan tentang 9 tahun menjadi oposisi dan merasakan bagaimana diskriminasi yang telah dirasakan. Ketika masalah Omnibus Law kita berteriak, ya, kita di belakang buruh dan ingin supaya Omnibus Law itu dibatalkan, lalu kita dianggap ingin cari panggung, ingin jadi pahlawan kesiangan. Saya pikir itu masih bagian hal yang terkecil. Ya tentunya yang paling menyakitkan bagi kami adalah ketika Bapak Muldoko ingin merampas jabatan ketua umum kami. Itu yang sangat saya sakitkan. Saya meninggalkan anak saya yang masih kecil hanya untuk mengatakan kepada Indonesia, tidak ada dualisme itu dan tidak ada Muldoko. Yang ada hanya AHY. Kami tegak lurus bersama AHY. Itu yang saya pertahankan, itu yang saya sesalkan, Bang. Jadi dengan Abang mengutip video saya itu dan akhirnya ya jujur saya mendapatkan, ya saya pikir saya nggak perlu harus takut, bukan tekanan yang sangat membabi buta ya. Ya tetapi saya pikir aku mengatakan tentang kebenaran.
Bapak SBY mengajarkan kita santun. Bapak SBY mengajar kita tentang prinsip. Saya santun dan punya prinsip. Santunnya di mana? Santunnya saya pikir ketika Bapak Anies Baswedan dianggap katakanlah pengkhianat, kita tetap santun. Saya khususnya Demokrat. Saya pikir saya yang Demokrat asli, Bang. Dengan adanya ini saya Demokrat asli. Saya tetap santun. Saya anggap apa yang dilakukan Mas Anies ini adalah sebuah gejala politik saja, dan saya harus santun dan menyikapi. Ya ketika memang ada sakit hati, cukup saya yang tahu sakit hati di mana. Yang penting saya tetap mendukung beliau. Begitu. Prinsip. Dan itu kan gejala yang bukan bertahun-tahun, cuman sekedar dinamika yang terjadi saat itu saja. Sebentar kan? saja. Iya. Hitungannya sebentar saja. Makanya tadi saya bilang yang 9 tahun itu kan bukan sebentar. Itu karena kalau hitungannya sama aja, kalau misalnya hitungannya Wapres di sana juga dilepeh kan? Nah, itu. Di sana dipertimbangkan juga kecuali enggak? di sana Wapres, mungkin saya tidak akan bersikap, mungkin saya akan diam dan saya akan mendukung Anies Baswedan. Saya tidak akan pernah lari dari satu pikiran saya untuk memilih calon presiden lainnya. Ya. Jadi apalagi beliau mendukung, bukan mendukung, menggandeng seorang anak presiden. Saya tidak katakan, ya jujur Bang ya, apakah ini salah ataukah ini memang akan menjadi masalah buat saya. Tapi jujur, dari semenjak Bapak Jokowi menjadi presiden, sebagai seorang, saya pernah menjadi fungsionaris Partai Demokrat, ya sebagai seorang kader, ya sebagai seorang simpatisan. Saya tidak pernah menganggap bahwasannya beliau adalah bagian dari yang pernah saya dukung begitu. Saya tetap berada sebagai kader Partai Demokrat yang tidak pernah akan mau berada di wilayah itulah gitu. Jadi dengan adanya ini, Masya Allah, saya nggak tahu ya. Yang jelasnya saya bukan benci, tetapi saya memang tidak bisa harus menerima Pak Jokowi itu begitu sebagai kader Partai Demokrat. Gitu. Kalau ditanya tentang bicara kemampuan, keberhasilan, saya pikir ya sah-sah aja, punya keberhasilan juga, tetapi tetap ada juga kekurangannya. Banyak kekurangannya. Ya ada, saya pikir kalau banyak itu saya bilang banyak, tapi ada, saya bilang ada. Makanya dengan saya yakin dan saya yakin-yakinnya mengatakan perubahan itu karena kekurangan yang banyak itu, saya berharap ada perubahan, dan perubahan itu hanya bisa dibawa oleh Anies Baswedan. Kalau saya sih demokrasi yang makin regresif kan. Sekarang kita ngomong salah sedikit dilaporkan orang menyebarkan berita bohong kan. Ya, itu salah ngomong bisa kena tuntutan, bukan salah ngomong, menyampaikan hasil riset dituntut 4 tahun penjara. Apa-apaan zaman sekarang kayak seperti zaman Orde Baru lagi kan. Oke. Itu ya saya bisa merasakan ya, intinya adalah seperti peribahasa ya. Panas setahun dihapus hujan sehari ya. Oposisi 9 tahun tiba-tiba berubah berbelok arah hanya karena dianggap dihianati soal penentuan Wapres. Soal penentuan Wapres loh. Dihianati oleh penentuan Wapres, seolah-olah masalah itu masalah yang begitu besarnya. Kecuali kalau memang menjadi Wapres itu satu-satunya jalan. Ternyata di koalisi yang baru enggak juga. Dipertimbangkan aja enggak. Ya, itu yang membuat saya semakin sedih, Pak. Itu membuat karena kan yang mengurus SKCK itu kan Yusril Iza Mahendra, Erick Thohir, dan Gibran Rakabuming kan. Nggak ada AHY disuruh mengurus SKCK kan, ibaratnya. Jadi memang dari awal tidak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Oke, sekarang itu kekecewaan yang saya bisa pahami ya, dan juga barangkali kader Demokrat yang lain juga banyak pada bingung. Saya pastikan ya Bang. Saya tahu isi rumah saya lah Bang. Saya pikir saya bukan beranalisa, saya bukan berasumsi. Mata dan telinga saya melihat langsung ketika saya menjalani 1 tahun 3 bulan dari Bali ke Aceh. Ketika saya singgah dari Bali ke Aceh, untuk mensosialisasikan? Untuk mensosialisasikan, mengiklankan, mengenalkan ketum saya yang kelak bakal menjadi pejabat negara, insya Allah menjadi presiden atau wakil presiden, ya paling rendah ya menteri. Ya kan gitu. Dan juga ya mengatakan tidak ada dualisme, tidak ada di situ. Waktu Muldoko itu ya. Iya gitu. Jalan itu. Itu bukan perbuatan yang sederhana loh Bang.
Wah, kalau misalnya hari ini saya dibilang memangnya hebat apa sih perjalananmu itu? Waduh, saya bilang kalau saya suruh Anda yang jalan mungkin Anda ada megap-megap mungkin. Ya. Saya bilang sama kawan-kawan Demokrat itu ya, jangan terlalu menyederhanakan perjalanan saya itu. Prajurit Demokrat Nusantara ini saya yang lahirkan. Ya, saya membawa orang-orang saya ya, dengan mereka itu berani meninggalkan keluarganya, pekerjaannya, hanya ingin memuaskan perasaan saya ya, demi besarnya partai yang saya singgahi, dan mereka siap menjadi kader Partai Demokrat. Itu pun juga tidak mendapatkan apresiasi. Dulu pun ketika pilkada DKI, Bang Ko, saya dari Batam juga berangkat kemari. 3 bulan saya dari rumah ke rumah, termasuk adik ini juga ikut waktu itu. Kita datang kemari bukan sebatas penggembira, hanya foto selfie, AHY selfie, bukan. Tetapi kita door to door dari kampung ke kampung di Jakarta Timur, di Cibubur, Kampung Malaka, Cijantung, Ciracas, ya, hanya mengatakan beri kepercayaan, buat tidak jauh jatuh dari pokoknya. Bagaimana Pak SBY yang Bapak Ibu kenal sebagai negarawan, sebagai Presiden Republik Indonesia yang menjunjung demokrasi, begitulah ketua umum. Buat itu belum ketua umum, begitulah pangeran kami, Agus Harimurti Yudhoyono. Tolong beri kepercayaan kami untuk beliau menjadi gubernur DKI ketika itu. Sampai kaki saya patah, tidak ada satu perhatian khusus juga, tidak ada logistik, tidak ada subsidi. Tetapi saya lakukan itu demi cinta. Patah waktu kapan? Waktu pilkada DKI, Bang. Oh, pilkada DKI ke sini juga? Iya, 3 bulan saya di jalanan tidur, Bang, dari rumah ke rumah ya. Cinta sekali dengan partai. Oh, bukan cinta lagi. Padahal Bang. Anda sendiri nggak ikut jadi caleg. Oh, saya tidak pernah bermimpi mau jadi caleg. Iya. Jadi walaupun caleg DPRD. Tidak. Ya. Lalu apa yang dicari di partai? Saya cari di partai ini. Saya ini aslinya anak jalanan, Bang. Oke. Umur 14 tahun saya sudah merantau ke Batam. Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Dari Utara. Pangkalan Susu ya. Oke. Jadi almarhum papa itu Pertamina ya, dan nggak tahu saya kok tiba-tiba usia 13 tahun kok bisa mengerti apa itu arti freedom, kebebasan. Oke. Saya tidak suka ada pengekangan di dalam rumah. Saya ingin melihat dunia luar. Akhirnya saya keluar. Hanya dibekali oleh sebuah keberanian, tidak dibekali pendidikan dan mungkin uang sagu ya dari rumah. Ya, saya bekerja sebagai biro jasa, sebagai calo di pelabuhan. Ya. Dari situ saya selalu saja bertemu dengan orang-orang yang mengalami apa itu yang namanya kelaparan. Apalagi waktu itu tahun 90 atau 89 ya, Bang. Istilah kita waktu itu tahun 90 itu adalah zaman kuda makan besi, manusia yang ekstrim, dunia rimba dan belantara. Manusia yang tidak punya berkemanusiaan, katakan di jalanan ya. Itu saya hadapi. Jadi setiap saya ketemu orang, saya selalu punya uang, saya kasih untuk beliau makan. Saya nggak peduli apa agamamu, apa sukumu, tetapi saya tidak mau melihat kau lapar. Karena saya pernah merasakan itu ketika di Pekanbaru tahun 89, Bang. Tahun 89 awal. Saya merasakan ketika saya lapar, saya tidur di pos kamling di bom baru namanya ketika itu. Tidak ada satu penduduk pun yang datang melihat saya sebagai anak kecil untuk memberikan nasi. Di mana? Di Pekanbaru. Pekanbaru, oke. Di bawah jembatan Leton. Oke. Ya. Ketika itu hujan, tidak ada satu penduduk yang keluar dari rumah untuk menghampirin saya mengantarkan nasi. Padahal mereka tahu ada anak kecil yang tinggal di pos kamling itu, yaitu saya. Saya betul-betul merasakan kedinginan kelaparan sampai saya ingat rumah saya, ingat kedua orang tua saya, dan saya ingin pulang. Tetapi saya bilang, oh inilah yang dibilang orang tua saya itu hutan rimba. Tapi ini masih kecil. Akan saya hadapi 14 tahun waktu itu, 13 tahun tuh, Bang ya. Ini masih kecil, akan saya hadapi kekejaman dunia ini. Jadi ketika saya ke Batam tahun 89 itu juga ya, dan akhirnya saya ketemu sama imigrasi, akhirnya menjadi orang tua angkat saya, namanya Pak Johannes, sudah almarhum ya. Beliau tempatkan saya di pelabuhan internasional. Saya akhirnya jadi calo, ya alhamdulillah saya dapat rezeki. Ya, saya bisa punya uang 50.000, 100.000 satu hari zaman itu, Bang. Wah, itu luar biasa sekali. Kadang aja kerjanya 1 bulan ada yang gaji cuma 20.000 ketika itu kan. Saya dapat itu. Jadi setiap ada orang yang datang saya lihat kelaparan, saya kasih makan.
Ini awal mulanya saya berpolitik, Bang. Tetapi ketika semakin banyak tuntutan mereka seperti, Aksa, anakku mau sekolah. Wah, saya mana punya uang besar untuk menyekolahkan anak abang. Iya. Aksa, istriku sakit mau berobat. Saya nggak punya uang sebesar itu, Bang. Tetapi hanya ngasih abang 20.000, 10.000, saya pikir itu uang yang sudah sangat besar. Tapi sampai berapa lama kan begitu. Akhirnya saya coba ingin terus belajar cara apa supaya saya bisa membantu orang lebih luas selain hanya mengasih makan. Akhirnya saya ikut organisasi-organisasi, organisasi lokal khususnya di Batam ketika itu, namanya anak tempatan, anak pelabuhan gitu. Kita punya iuran apa dan segala macam. Sampai suatu hari tahun 97 saya ikut partai PDI Perjuangan. Oke. Ya. 97 ya? Ya, 97 ikut PDI Perjuangan, kalau nggak salah itu pemilu, dan akhirnya pemilu itu diulang tahun 2000 ya Bang ya? Setelah reformasi 99. ya. 99 ya? Iya. Karena 98 reformasi ya? Iya. 97 saya juga menjadi salah satu orang yang mendapatkan diskriminasi waktu itu karena masih terbatas PDI ya. Iya. Waktu itu sama Kalau zaman Orde Baru ikut PDI keren itu. Saya udah ikut itu Bang. Saya merasakan dilarang, dibatasi ketika itu. Sampai tahun 2000 saya ikut PDI Perjuangan, sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi saya belum tahu apa tujuan saya. Saya tidak mengerti politik itu apa. Tetapi yang saya tahu, yang saya pahami, ada kepuasan saya melalui politik itu, saya bisa menolong orang lebih luas, Bang. Oke. Gitu. Akhirnya karena saya yakin saya tidak akan punya panggung yang luas di situ, karena ya sangat kita tahu sama-sama di PD itu betul-betul harus memiliki keberanian yang luar biasa, ekstrim kan. Main gesek sana, gesek sini. Saya merasa masih anak muda, anak remaja, wah ini bukan tempat saya. Akhirnya tahun 2000 saya keluar, 2001 saya ikut di Partai Kalah Perang Indonesia, Pak. Oke, PKP. PKPI ya? PKPI, Pak. Waktu itu pimpinan? Pak Edi Sudrajat. Oh, masih Edi Sudrajat karena baru ya? 2001, Pak. Iya, baru pecah itu ya, dengan Golkar ya? Dengan Golkar. Iya. Datanglah beliau dengan Pak Trisno, ya kan? Ketemu sama saya dapat kesempatan berfoto, ya kan? Akhirnya saya bikin kalender gitu. Setelah 2002 saya tidak melihat ada kepuasan di partai itu. 2002 itu saya ikut PBI, Bang Nurdin Purnomo, Partai Bhinneka Indonesia. Waduh, Nurdin Purnomo, hampir lupa saya namanya. Ya, oke. Iya. Oke. Kenapa saya pilih Partai Bhinneka itu? Karena dari Bhinneka itu saya melihat ada sesuatu ikatan perasaan tentang rasa yang dikatakan etnis. Ya. Memang kalau kita bicara tentang Tionghoa, ya di tahun 90-an, 80-an, ini kan satu komunitas yang kita katakan di pinggir lah gitu. Tetapi saya melihat ada Tionghoa ini yang saya banggakan, kebersamaan dan ketekunan dia mencari rezeki itu gitu. Itu yang membuat saya tertarik untuk masuk ke partai PBI itu, karena didominasi oleh mereka orang Tionghoa. Rupanya 2003 itu tidak lolos verifikasi. Akhirnya saya pindah ke Demokrat. Tapi tujuan saya ke partai politik itu seperti pertanyaan Bang Rapli hanya satu. Saya menggunakan politik, yaitu partai politik ini hanya ingin menolong orang lain, Bang. Sarana untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Contohnya, ketika orang menginginkan anaknya sekolah, walaupun saya katakan waktu itu hanya pimpinan ranting, tetapi saya bisa menggedor dinas pendidikan, tolong saya minta agar ada dispensasi atau apapun itu. Karena waktu itu kami mendapatkan 4 kursi Bang ya, di DPRD di Batam. Saya dari Partai Demokrat, saya pengusaha dari Partai Demokrat, tolong kota yang mungkin diberikan kepada pejabat-pejabat itu saya minta supaya anak ini bisa sekolah. Begitu juga ketika ada orang yang sakit, saya akan menggunakan jalur itu untuk meminta melalui satu komunikasi yang baik ataupun keras kepada dinas kesehatan agar ada prioritas untuk orang tersebut. Jadi politik saya pikir untuk saya bisa memberikan pertolongan kepada orang lain walaupun saya bukan
menjadi seorang legislatif ataupun eksekutif. Iya. Jadi itulah sampai hari ini saya bertahan, dan yang paling penting harus semua orang tahu, saya pikir saya kalau suatu hari akan menjadi anggota DPR RI ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Ketika saya betul-betul sudah tidak punya perilaku yang menyimpang lagi, saya menilai bahwasannya Dewan itu saya nggak ketemu, Bang. Saya bukan orang yang pintar ya. Saya coba membaca Kamus Indonesia itu, Dewan Perwakilan Rakyat itu saya nggak ketemu ada terhormatnya di sana. Gitu. Jadi saya menganggap Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah babu rakyat. Oke. Saya harus betul-betul bisa masa rakyat bilang terhormat gitu ya? Masa rakyat bilang terhormat gitu. Karena namanya utusan, utus adalah perwakilan, orang yang diutus. Iya. Seseorang yang yang minta kerja sebagai pekerja outsourcing selama 5 tahun. Iya. Kan gitu. Berarti dia harus membawa aspirasi dan inspirasi orang itu loh, Bang. Jadi saya berpikir dosa saya aja udah banyak. Lalu saya minta suara 3.000 orang dengan meyakinkan mereka akan membawa perasaan mereka, keinginan mereka, aspirasi mereka, inspirasi mereka, cita-cita mereka. Jika itu tidak saya tepati, berarti dosa mereka saya tanggung, Abang Bu. Oke. Itu kan dari partai PBI ya, Partai Bhinneka Indonesia. Lalu pindah jumping up ke Demokrat gimana ceritanya? Karena tidak lolos verifikasi. Oke, menjelang 2004 pemilu ya? Iya, ya? sekitar bulan 10 tuh, Bang. 2003. Iya, 2003 itu, Bang. Oh, karena tidak lolos verifikasi. Tidak lolos verifikasi itu. Tapi waktu itu ikut jadi caleg, enggak? Enggak. Oh, enggak. Saya tidak pernah terpikir untuk itu, Bang. Makanya saya terlalu panjang ceritanya tadi. Akhirnya saya bilang partai politik bagi saya hanya sarana untuk saya memberikan pertolongan kepada orang lain. Oke, jadi gabung 2003 ke Demokrat karena tidak lolos verifikasi. Oke. Tetapi waktu itu tidak langsung gabung. Ya. Saya masih lama parkir. Saya mikir karena memang saya akan kemana gitu kan. Akhirnya muncullah berita-berita tentang kecengengan Pak SBY yang dielulukan Ibu Megawati ketika itu. Oke. Ya kan? Bukan dielulukan, disindir. Iyalah dilulukan sih. Iya, oke. Ya, diglorifikasi, oke, iya. Jadi akhirnya saya bilang, Pak SBY ini siapa? Ketepatan waktu itu ibu saya di sana, Bang. Lalu ibu saya bilang, Pak SBY itu istrinya itu Ibu Ani, anaknya Pak Sarwo Edi. Jadi kalau memang mau ikut partai, pilihlah partai itu. Gitu. Karena memang orang tua saya mengikuti, walaupun saya sama orang tua laki-laki kurang bisa komunikasi, Bang, ya, sama ibu saya. Ibu saya terus, walaupun saya tidak merasa dilindungi dari kecil gitu kan. Tetapi beliau terlalu support. Akhirnya saya masuk Demokrat, itulah alasan yang paling utama, Bang. Karena kedekatan almarhum Opa saya Binyamin Peter Halatu dengan Bapak Sarwo Edi. Dan saya melihat ada aura ketokohan dan kebapakan yang sangat hebat di jiwa Pak SBY itu. Makanya saya cinta sekali sama dia. Sampai pernah suatu ketika Pak SBY itu di kota Batam, di kota saya, ada sekelompok mahasiswa, itu teman saya, mungkin bisa saya sebutkan juga namanya Azhar. Iya. Ya. Sampai saya sama beliau itu bertikai, Bang, karena ada sebutan kata-kata yang sangat tidak pantas kan. Mereka demo, akhirnya bertikai sama saya dan mereka melaporkan saya ke polisi. Ya, saya bukan ditangkap, saya ditahan, dipanggil juga di Polres waktu itu. Kapolresnya waktu itu Bang Karyoto. Oke. Ya, jadi saya bilang, saya hanya melindungi Dewan Pembina saya gitu. Ya kalian boleh kritik. Pemimpin memang wajib dikritik, Bang. Pemimpin wajib dimaki, tetapi makinya itu tidak boleh dengan kata-kata yang hewan, kata-kata yang kotor gitu. Tetapi maksud dimaki itu kan identik dengan kekerasan kata gitu, Bang. Kau tidak becus, kau tidak mampu memimpin, wajib kau turun kan begitu. Karena kau tidak bisa membuat satu perubahan yang signifikan, tidak bisa membuat itu. Saya pikir seorang kepala daerah, seorang presiden memang wajib dikritik dan dikasari sama rakyat. Nah, kalau misalnya pemimpin dipuji terus, kacau, Bang, negeri ini kacau, daerah itu, Bang. Gitu. Tetapi pemimpin tidak boleh difitnah, Bang. Ya, bukan difitnah ya, tidak boleh dihujat dengan kata-kata yang
Seperti Ya. kata-kata binatang, kata-kata kotor, dan juga dipitnah juga nggak boleh, Bang. Karena fitnah tuh begini, Bang Rapli Harun ini dinyatakan melakukan gratifikasi, ya. Lalu saya upload itu di media sosial. Ini sama saja sama fitnah, Bang. Karena saya hanya memainkan perasaan dan dugaan saya. Kalau benar adalah Bang Rapli Harun gratifikasi, saya laporkan aja ke polisi dulu. Sampai polisi menyatakan abang tersangka, baru saya share video itu. Oke. Seperti itu, Abang. Oke. Kita jumping lagi ya. Sekarang semua sudah terjadi ya. Tadi saya juga berharap SBY berbesar jiwa dan balik ke Amin kan. Oh ya, saya harapan saya seperti itu. Jadi tapi sekarang terlihat kan nasi sudah menjadi bubur, mereka menjadi partai pengusung ya dari pasangan Prabowo dan Dek Gibran gitu kan. Lalu apa yang Anda akan lakukan ke depan ini? Ya, saya akan tetap bertahan dengan tegak lurus saya Anies Baswedan presiden. Walaupun Artinya konsekuensinya saya itu dipecat, prinsip perorangan atau akan Anda kampanyekan? saya akan kampanyekan. Saya akan katakan kepada wahai saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke. Jika Anda merasa yakin bahwasannya Anies Baswedan adalah sosok figur yang memang dicintai dan diinginkan oleh masyarakat di provinsi atau kabupaten kota Anda, jangan ragu untuk menempatkan fotonya ketika Anda memang betul-betul menjadi bagian dari caleg kota, kabupaten ataupun DPR RI. Sudah Anda lakukan atau akan Anda lakukan ini? Ya mungkin ini sudah saya lakukan. Oh, sekarang ini ya, melalui melalui video-video TikTok saya sudah juga lakukan itu, Abang. Oke. Ya, termasuk hari ini di tempat yang sangat terhormat ini, di ruangan Abang ini, saya lakukan juga kan. Jadi saya mungkin sedikit pesan saya, Bang, kepada para relawan, termasuk saya sendiri ya. Pertama, jangan pernah kita membandingkan tentang calon pemimpin yang lain, ya. Jangan pernah menjelekan, jangan pernah menghasut, jangan pernah menyerang. Karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersih, hasil dari sesuatu kebenaran tanpa kecurangan. Jadi saya harapkan kepada relawan yang memang betul-betul menginginkan satu perubahan untuk Indonesia, rayulah mereka yang berbeda dengan kita, walaupun harus menyembah, ya, rayulah dengan hati, jelaskan kepada beliau, kalau kita mampu menjelaskan siapa sebenarnya Anies Baswedan, agar kebencian yang mereka miliki itu bisa menjadi kecintaan. Dan mereka beralih karena mereka yakin dengan apa yang kita sampaikan. Karena tugas sebagai relawan itu bukan hanya upload foto-foto mengatakan yes, aku Anies, aku bukan. Tetapi ada beban yang besar, yang paling besar adalah bagaimana kita harus betul-betul bisa meluangkan waktu. Ya, ini kerja keras, Bang. Ini kerja keras, bukan main-main. Ya, nah, kerja keras yang paling utama adalah keluarga, lingkungan, teman, ataupun orang di luar sana. Walaupun kita harus dihujat, katakan kepada mereka, Indonesia butuh perubahan dan perbaikan. Bukan kita katakan Indonesia hari ini tidak baik, ya baik, tetapi memang dibutuhkan perubahan dan perbaikan itu. Gitu. Bro ya, coba kita bacakan sekali lagi, nama Anda agak susah bagi saya. Apa tadi? Aksa. Majidil Aqsa. Aksa Halatu. Yang ingatnya itu Erwin Aksa gitu ya, Aksa Mahmud ya. Aksa Halatu ya, Bro Aksa ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Apa sih yang mereka tuliskan atau komentarkan terhadap Anda ya? Pasti banyak menghujat nih. Tidak juga. Kalau di RH Channel, kalau Anda mendukung Anies Baswedan, Anda lebih banyak biasanya lebih diapresiasi ya. Amin ya. Bima hadir untuk Anies. Mantap abang satu ini. Semoga Amin sukses. Cirebon hadir abang. Amin menang. Demokrat biar partai pada Kim, namun pilihan ke Amin. Maksudnya enggak. Kim itu Koalisi Indonesia Maju ya. Koalisi Indonesia Maju. Ya, Demokrat biar partai pada Kim, Koalisi Indonesia Maju, namun pilihan ke Amin. Demokrat dan P3 setengah dukung Amin. Insya Allah amin. Amin. Saya dukung 100% abangku. Terus suarakan suara Anies ke seluruh penjuru NKRI. Amin menang. Sesuai hati nurani dan akal sehat. Batam hadir. Mantap bang, salam sehat. Terlalu prioritaskan AHY dan AHY jarang disorot. Jadi nggak ada elektabilitas, kan kasihan.
Ya. Jadi menurut saya ini kehancuran bagi Demokrat betul sekarang justru dengan langkah ini. Kalau dia tetap di Anies, ya minimal itu dia bisa bargaining untuk menjadi kapten timnas. Saya yakin tuh. Yakin saya. Iya kan? Mungkin lebih dari itu, walaupun bukan wakil presiden pastinya. Iya, maksudnya kapten timnasnya pas waktu di kampanye kan Di paling tinggi kan kampanye. kapten timnas. Betul. Kan dia bisa bargaining, oke, kami tapi bisa nggak kita kapten timnas misalnya gitu-gitu ya kan? Maka dia akan mendapatkan expose besar-besaran Pasti. dan dia akan terlihat terus di pencapresan ini karena dia di inner circle kan. Kalau sekarang ketika Prabowo hadir, ya dia nggak bisa jadi inner circle di situ dia. Jauh sekali. Yang saya yakinkan kalau walaupun tidak menjadi wakil presiden ketika itu Bang, tetapi tetap bertahan. Saya yakin Partai Demokrat dari 54 ini bisa jadi 80 kursi Bang. Iya. Tapi Itu sekarang yang paling penting. sekarang susah ya kelihatannya. Ya, tapi saya masih optimis. Dengan saya di Anies, makanya saya himbau kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Jangan ragu. Ketika di provinsi Anda, di kabupaten Anda, Anies Baswedan memiliki ruang yang sangat luas. Tempatkan foto beliau bersama Anda di sana. Insya Allah Anda menjadi anggota DPR RI. Oke, ada yang bilang Demokrat nasib mukini tidak lebih besar dari partai yang baru dibuat, malah lebih besar PSI yang notabene partai baru. Oh itu tidak mungkin, kami tetap akan besar. Oke. Ketika karbit dimasukkan ke buah pisang akan matang, tapi karbit disandingkan ke anak muda jadi pelanga-pelongo. Kasihan nasibmu kini Demokrat. Mahkamah Keluarga, LGBT, korupsi, Undang-Undang Dasar Cipta Kerja, cawe-cawe, hutang meroket, terima kasih kerja-kerja 2 periode Jokowi. Amin aja dulu. Number one is the best. Kader militan cuma PKS kayaknya. Salut sama bapak ini, lebih cerdas dibandingkan dengan ketumnya yang macam bocil. Karena ego and ambisi dia korbankan perasaan para kadernya. Benar-benar seorang kader yang berprinsip kuat. Salut sama abang ini. SBY 2 periode programnya diadopsi Jokowi 80%, tol, PKPH, BLT, etc. Seharusnya kader Demokrat jihad ganti partai ke PKS biar Partai Demokrat nyungsep nomor 1 menang insya Allah. Jati diri wibawa AHY tidak ada lagi setelah keluar dari perubahan bersama Pak Anies. Bapak ini memang orang cerdas, seharusnya ya bapak ini yang cocok punya julukan Bapak Demokrat. Semoga perjuangan dan doa Bapak untuk pasangan Amin dikabulkan Tuhan. Amin. Saya 2 kali pilih Prabowo Subianto, sekarang saya pilih Amin 2004 Presiden RI. Oke, Demokrat bakal nyungsep hilang wibawa karena ikut nyemplung di gorong-gorong. Banyak sekali, nggak mungkin saya bacakan satu-satu ya. Silakan komentar secara umum. Termasuk juga ada kapan Pak Demokrat akan mengkampanyekan Gibran. Dia bilang begitu. Silakan jawab secara umum. Saya malah sebenarnya semakin geli dan sakit hati ya Bang ya. Sakit hati begini. Apakah teman-teman itu ya, khususnya para elit itu, apakah mereka lupa ketika rejim itu yang notabene adalah bapaknya Mas Gibran ya, Dek Gibran itu, gitu, yang betul-betul pernah begitu memberikan satu pembatasan yang sangat luas kepada Partai Demokrat. Tiba-tiba hari ini mereka mengkampanyekan itu. Lalu saya tanya nih, mungkin masih ada lah, saya pikir rekam jejak digital ini kan nggak bisa hilang, suara Demokrat. Bagaimana kami ya suara rakyat kan gitu, Bapak Presiden dan lain-lain. Apakah tidak ada rasa geli di hati atau bagaimana? Ya, saya aja jujur, Abang Dah. Saya melihat itu, saya sedih, marah, dan tak kayak mana-mana pikiran saya. Betul. Karena nggak bisa saya hilangkan. Ya yang saya anggap itu, maksud pembatasan itu ya wajar. Namanya
pemerintah ya. Pemerintah menginginkan semuanya berpihak dan pro dari semua kebijakan tanpa ada yang harus mengkritik, memprotes dan segala macam kan gitu. Tetapi kan kita oposisi. Iya. Wajar kita memprotes kan begitu. Iya. Ya. Itu yang membuat saya nggak habis pikir gitu. Apa ya yang di hati Pak SBY itu? Aduh, Pak SBY itu adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat santun, orang yang sangat menjunjung demokrasi, Masya Allah. Iya. Saya pikir Pak SBY sebenarnya hatinya juga nangis nih Bang. Ini nggak tahu ini ketum saya ini kenapa ini. Malam ini mungkin jangan-jangan nggak bisa tidur gara-gara nonton podcast ini. Ketum saya ini kenapa ini. Tetapi percayalah Bapakku, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kucintai. Kalau ditanya tentang loyalitas dan pengabdian, saya tahu saudara saya, sahabat saya, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono itu adalah anak kandung. Saudara saya, sahabat saya, Edi Baskoro Yudhoyono anak kandung. Tetapi bicara tentang pengabdian, saya walaupun bukan siapa-siapa, saya pernah mengabdi dan pernah merasakan pengabdian 1 hari penjara karena nama Bapak pernah diungkapkan dengan ungkapan yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena saya pikir SBY adalah Bapak saya. Saya pernah marah ketika akan berangkat ke Sumatera Utara, lalu ada masyarakat yang mengatakan hal yang jelek, saya marah sampai akhirnya dibawa ke pos polisi bandara. Itu masih sedikit Bapakku Pak SBY. Banyak hal kalau memang mau diingat satu demi satu. Banyak hal sudah pengabdian saya Bang. Saya bukan penggembira di partai ini, saya pejuang. Kalau memang Abang menyiapkan tempat yang sangat lama untuk saya jelaskan perjuangan saya apa saja, akan saya ungkapkan. Jadi percayalah, saya bukan mau menghancurkan partai ini, saya ingin menyelamatkan partai ini Abangku. Walaupun saya hanya kader. Tapi sejauh ini kan tadi mengatakan sudah pernah diperingatkan ya, atau diintimidasi atau dipanggil oleh DPP atau DPW atau DPD atau bagaimana? Kalau DPD, DPC-nya manggil ada, sampai saya bilang urusan kau manggil saya apa? Memangnya aku pengurusmu, aku bilang. Kau salah alamat ini. Kau bawa suratmu pulang. Oke. Tolong jangan berulang kali kau datang kemari, karena saya ini juga memiliki barisan orang. Nanti kalau semakin lama orang melihat ini, akhirnya terjadi ungkapan emosi dan akhirnya nanti orang-orang saya datang ke kantor kamu jadi susah, ya kan? Jadi yang bisa memanggil saya adalah ketum saya, walaupun saya ini bukan pengurus. Saya akan datang, saya siap di sidang mereka, saya siap mengkanter apa yang menjadi pertanyaan mereka. Kenapa saya harus mengatakan Anies Baswedan? Karena ini adalah prinsip awal yang harus terus dipertahankan. Kita adalah partai santun, kita adalah partai nasionalis religius. Nasionalis itu adalah seorang tipikal yang betul-betul bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, khususnya suku, agama tidak dibeda-bedakan, dan itu hanya ada di Anies Baswedan. Jadi kita harus bertahan dengan nasionalis itu dan religinya. Religius itu kan bukan hanya Islam saja. Iya, religius ya. Religius itu Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu juga religius. Gitu. Kita harus bertahan di situ. Anda melihat waktu Demokrat show of force ya, bikin acara di Senayan ya di waktu itu ya. Dan memperkenalkan bahwa calon presidennya Prabowo, Anda melihat itu sebuah sikap yang sebenarnya itu tidak sebuah pemaksaan, itu bukan sikap. Ya, yang saya sangat sayangkan itu, wahai saudara-saudaraku yang menjadi pimpinan DPD dan DPC ataupun kawan-kawan yang menjadi anggota legislatif kabupaten, kota, dan provinsi. Ya, kalau memang Anda katakan bahwasannya ini nggak benar, katakan saja. Ini kita berada di partai politik, bukan di perusahaan. Kita bukan digaji di sini. Untuk apa kita harus takut? Ya, untuk apa kita harus ragu ketika hati kita mengatakan ini tidak benar, ya katakan saja tidak benar. Seperti ketika kita katakan bahwasannya Maldoko itu nggak benar, kita lawan walaupun beliau adalah kepala staf presiden, walaupun beliau adalah mantan Purnawirawan Jenderal Bintang 4, tetapi karena kita anggap beliau mencoba untuk merampas jabatan ketua umum kita lawan. Kita bikin serangan hashtag dan segala macam. Tidak ada Maldoko, yang ada hanya AHY. Lalu kenapa pula ketua umum kita sendiri yang mungkin kita anggap salah bersikap, kenapa tidak kita ingatkan? Walaupun cara mengingatkan yang harus keras, yang penting tujuannya ingin menyelamatkan partai. Partai ini harus diselamatkan, gitu. Saya yakin sekali kemarin Bang, 2024 ini Demokrat akan naik kelas Bang. Tetapi setelah terjadinya ini saya jadi ragu sekali Bang.
bila pun memang Anies kalah, ya saya tidak akan pernah takut dan malu gitu. Ya dalam kompetisi kalah dan menang biasa. Tetapi keyakinan saya kan tidak harus Prinsip ya. prinsip. Saya punya keyakinan. Saya seorang muslim. Saya diajarkan harus yakin dengan keyakinan saya. Saya harus yakin kepada Tuhan saya, kepada Nabi saya Muhammad SAW. Ya kan gitu. Dan juga saya harus yakin kepada pilihan calon pemimpin saya. Kalau saya nggak yakin, saya kacau. Saya udah dosa saya banyak. Saya nggak punya keyakinan menjadi apa hidup saya ini. Oke, menarik ya. Ya, sahabat daerah sekalian, ya kader militan ini punya prinsip walaupun berbeda pilihan, gitu ya. Oke, Bang Era, kata hati kader Demokrat itu masih diamin karena kata hati tidak akan bisa dikalahkan oleh ketua umum. Apa benar itu, Bang? Benar nggak itu? Bisa benar. Benar ya. Benar. Oke, saya kan nggak bisa jawab. Oke, Bro Halatu ya, Aksa Halatu, silakan Anda. Oh, sebelum Anda closing statement, kita tes dulu ya kan, keanisannya aja. Anies jadi presiden. Oke. Ini harus narasi dan intonasinya harus pas nih, Bang. Oke. Anies jadi presiden. Luar biasa. Langsung 2024 Anies presiden. 2024 Anies presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Keren nih. Coba lagi. Matahari semakin tinggi panasnya menyengat bumi tapi kami terus berlari. Ini ada berubah sedikit. Nomor satu yang kita pilih 2024 Anies presiden. 2024 Anies presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Song kedua coba. Terima kasih. Ini agak ada perubahan ya. Anies Gus Imin. Anies Gus. Ulang. Terima kasih. Anies Gus Imin. Ini ada perubahan juga ya. Untuk negara sepenuh jiwa. Tapi kami mau lebih. Jadikan kau pemimpin negeri. Tadinya presiden RI, tapi karena setelah ini presiden kan, karena ini pemimpin negeri karena dua kan, Anies Gus Imin ya. Presiden benci korupsi itu harus. Ya, jangan takut oligarki. Anies jadi presiden. Oke, Bro, luar biasa. Jadi bisa take vokal nanti ya. Tapi ini yang terakhir saya minta juga kepada ketua umum saya. Ya. Ketum, pemimpinku, pangeranku, bapakku, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di sana juga ada om saya, ada Om Andi, ada Om Amir dan om yang lain dan abang saya Renanda Basar. Jika dalam 1 bulan lebih ini sikap saya ini dianggap adalah sebuah pengkhianatan, percayalah saya bukan pengkhianat, abang. Saya bukan pengkhianat, ketum. Saya malah benci pengkhianat. Kalau memang kita mau katakan tentang sikap kita yang sebenarnya, ketumku yang tercinta,
ketika kita sudah menjadi bagian dari koalisi, ketum seharusnya jangan pernah sekalipun bertemu dengan calon-calon yang lain. Tapi itu pernah kita lakukan. Kenapa itu harus kita lupakan? Sebenarnya ini satu pengajaran yang kita pertontonkan. Kita mengajari orang untuk berkhianat. Kita harus konsisten. Kita Anies ya Anies. Ketika misalnya Ibu Puan Maharani mengajak berjumpa, katakan tidak. Foto, video bisa mengasumsikan hal-hal yang berbeda. Saya tidak mau. Karena kami Partai Demokrat tegak lurus bersama Anies. Jadi sebenarnya cara dan perbuatan itu sudah satu ukuran. Kita sebenarnya tidak konsisten, ketum. Ya. Kenapa saya sedih, ketum. Saya tahu Anda pintar, Anda sangat pintar sekali, itu tidak bisa saya bantahkan. Tetapi Anda belum watak menjadi seorang pelaku politik. Saya pastikan itu. Ketum, saya sayang sama ketum, walaupun tidak pernah sebutir nasi saya makan dari ketum. Saya sayang sama Pak SBY, saya sayang sama Partai Demokrat ini. Saya tidak akan pernah hengkang dari partai ini, walaupun dengan terjadinya video malam ini di ruangan Abang Da Refli Harun, saya tetap Demokrat. Saya tetap Demokrat yang akan terus menggelorakan dan memenangkan Anies Baswedan, walaupun konsekuensinya Anies kalah. Saya tetap akan berada di sana. Aku Demokrat. Aku tidak akan pernah mengatakan aku tidak Demokrat. Dan harapan dan doaku meminta kepada rakyat Indonesia dengan tidak mengurangi rasa hormat dan memohon, tolong kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beri kepercayaan kepada kader-kader kami yang maju sebagai anggota DPR RI khususnya. Berilah kepercayaan untuk memilih mereka. Karena mereka adalah perwakilan Anies Baswedan yang akan menyuarakan kebenaran, melanjutkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, ketum. Jadi sekali lagi saya minta maaf, Bang Rapli. Oke. Saya tetap juga punya rasa yang memang saya melawan, saya tidak akan berhenti dari perlawanan ini. Saya bukan hanya sebatas menceritakan Anies melalui media sosial, tetapi saya akan terus melakukan. Contohnya, saya punya mobil, Abang Da. Mobil itu di branding gambar AHY dan Anies dari 2001. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi mobil itu sekarang, kenapa mobil itu saya gade? Iya. Karena itu bukan tidak ada peran siapapun. Itu mobil ada peran orang dulu yang memang ingin menjadi kader Partai Demokrat. Jadi saya bilang, partai dimanapun pasti punya mahar. Ya mahar itu bukan berarti uang sekian. Ya. Jadi begini saudaraku, saya mau melanjutkan, saya ingin melakukan perjalanan menggelorakan partai saya dan mengatakan kepada Indonesia tidak ada Maldoko, Anda mau tidak menjadi sponsor untuk menciptakan kendaraan saya. Lalu kita belilah mobil itu, ya Teroza itu, dengan harapan orang tersebut akan jadi ketua Demokrat di Batam. Akhirnya jadi, orang itu jadi. Ya, orang itu jadi. Jadi udahlah, saya tidak mau cerita tentang perjalanan itu. Ya, udah, saya pikir saya bersyukur murid saya jadi ketua DPC, ya, dan saya lanjutkan perjalanan itu. Akhirnya tidak ada sumbang siapapun itu dari DPP itu, Bang. Sampai ada juga mobil satu kita beli. Dulu mobil itu Zebra. Iya. Mobil itu Zebra akhirnya jadi sedan. Rusak di mana? Enggak, mobil sedan. Mobil sedan rusaknya di Palembang. Tulang bawang. Kayagung. Saya suruh ketua DPC di sana untuk bayarin, bukan dibayarnya, malah dipakainya dan dipakai sama adiknya ya. Iya. Dipakai sama adiknya dan gambar Anies dicopot semua. Saya marah. Makanya saya bilang kemarin saya telepon, saya akan laporkan Anda ke polisi. Itu bukan mobil inventaris partai, itu mobil saya. Itu mobil PDN, Prajurit Demokrat Nusantara. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarang saya menggunakan ini. Ini saya yang ciptakan, abangku. Prajurit Demokrat Nusantara ini dengan perjalanan itu. Jadi
Yang di Bogor juga mobil Peroza itu sudah, karena waktu itu anak-anak ini kan seperti sudah tidak punya asah lagi, harapan lagi untuk melanjutkan. Saya bingung. Makanya kalau misalnya akhirnya DPP semakin terus menyudutkan saya, walaupun dikatakan ini seperti membuka atau membuang ludah ke atas kena muka saya sendiri, saya akhirnya lama-lama saya ungkap juga. Saya tahu isi rumah saya ini, jangan tuntut saya untuk melakukan itu. Oke. Saya tahu isi rumah ini dari mana rumah ini. 21 tahun, oke 20 tahun, saya hilangkan satuan. 20 tahun saya sangat tahu rumah ini. Saya pejuang partai ini, saya tahu asal muasal bagaimana pengkhianatan itu dan tahun berapa sebelum Johnny Allen melakukan kejahatan dengan mengajak Muldoko untuk melakukan Kongres Loop. 2010 sudah ada pengkhianatan itu. Saya bersama Bang Roma Dapoan ya, yang memberikan dukungan kepada Om Andi Malaranggeng. Dari sana kami sudah pastikan, jika seluruh ketua DPD dan ketua DPC kabupaten kota menganggap Bapak SBY yang notabene ketika itu presiden 2010 tuh Bang ya, Kongres Padalarang, sebagai presiden, sebagai ketua dewan pembina, sebagai ikon, sebagai simbol, bukan bendera lagi, simbol. Beliau udah seperti simbol, ya, ikon. Apapun yang dikatakan Pak SBY, seluruh pemilik suara harus ikut. Dari Bapak Hadi Utomo almarhum kepada Andi Malaranggeng, secara otomatis Om Andi Malaranggeng itu harus menjadi ketua umum Bangku. Oke. Karena ini adalah perintah. Tetapi kenyataannya Johnny Allen Marbun, Ruhut Sipolta kan begitu. Mendorong Mas Anas, ya. Akhirnya juga Om Marzuki Ali juga berpikir, ya Anas bisa, gua kok nggak bisa. Kan begitu. Artinya saya simpulkan pengkhianatan itu sudah ada di sana. Kalau mereka memang menganggap Bapak SBY itu adalah sesuatu yang tinggi diberikan rasa hormat, tidak ada perlawanan itu. Jadi ini harus diketahui. Kita sudah bilang, kami bilang sama Bang Ramadan Puan, waktu itu kan saya ajudan beliau di DPR. Ketuanya Bang Romawi, Narawi, sekretarisnya Ramadan. Ya. Saya menggunakan pertemanan saya ketika Kongres 2005 di Bali, yang akhirnya banyak kawan-kawan saya menjadi ketua DPC, semua saya hubungi, semua saudari Kepri, saya bilang kita harus tegak lurus kepada Pak SBY. Pak SBY menginginkan Pak Andi Malaranggeng menjadi ketua umum, kita harus ke sana. Tidak ada yang lain. Jadi abang bayangkan itu, kita kroco tapi kita punya keinginan tetap mempertahankan bahwasannya Pak SBY itu tidak boleh dilawan dan dilanggar, Bang. Segitulah besarnya perjuangan saya, Bang. AHY harus nangis lihat itu, Bang. Ada AHY berasa, Bang? Nggak ada. Sampai mereka ada yang mati masuk penjara, Bang. Nggak ada satupun kader Partai Demokrat petinggi-petinggi itu yang memberikan apresiasi dari perjuangan saya, Bang. Saya sedih sebenarnya nengok partai ini. Tapi sudahlah, kecewaan saya sudah terlalu panjang sebenarnya, Bang. Ya, tetapi kekecewaan ini bukan berarti saya ingin meruntuhkan dan menghancurkan partai ini. Saya malah ingin menyelamatkan partai ini dengan meminta semoga suatu hari siapapun yang jadi ketua umum, tolonglah dipilih betul-betul fungsionaris para elit DPP itu yang betul-betul memiliki kriteria kemampuan ilmu bermasyarakat, bukan hanya orang yang hanya berbahasa konsultan, ya kan? Apa istilah lagi, Bang? Apa lagi ya? Intelektual, apa dan segala macam. Yang penting harapan saya Partai Demokrat betul-betul bisa merangkul orang-orang daerah yang berawal dari ketokohan untuk membesarkan Partai Demokrat. Bila seperti yang hari ini saya pikir, aduh udah saya ampun aja lah nengok mereka. Tapi percayalah, saya tidak takut kok. Apapun yang mungkin Anda saksikan malam ini, saya semakin luas dan semakin liar sebagai orang yang mengatakan mendukung Anies. Saya pertanggungjawabkan itu. Hanya kematian yang bisa mengatakan saya bukan Demokrat. Anda tidak punya hak mengatakan saya bukan Demokrat. Walaupun Anda mengeluarkan surat, aksa dipecat. Ini bukan perusahaan, ini partai. Saya tidak dapat gaji di sini karena Anda tidak punya hak untuk memecat saya. Oke, closing statement. Closing statement. Closing statement. Closing statement. Saya pikir itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Bang Refli Harun yang memberikan ruang yang sangat baik bagi saya malam ini. Wow, panjang umur, bahagia, dan saya selalu insya Allah menteri ya. Calon Menteri Hukum dan HAM. Insya Allah 2024
Anies jadi presiden. Nggak percaya Anda, kita buktikan. Insya Allah. Jadi kepada relawan dan juga kepada pendukung, jangan pernah menjas dan menjelekan. Biarkan mereka yang punya pilihan mengatakan kami Prabowo, ya biarkan, doakan. Semoga mereka ahli dan mampu meyakinkan keluarganya, tetangganya untuk mengatakan Prabowo adalah pilihan mereka. Kita juga melakukan yang sama, kita rayu, kita sembah lagi masyarakat. Kalau bisa mereka, para lawan-lawan yang memang berseberangan, kita sembah dan kita rayu. Kita yakinkan Indonesia butuh perubahan dan perbaikan, dan itu hanya ada Anies Baswedan, si hitam manis. Oh, luar biasa. Anies tidak hitam, tapi it's okay. Jadi saudara sekalian, ada satu hal yang perlu saya klarifikasi ya. Orang selalu mengaitkan dukungan itu dengan harapan untuk mendapatkan jabatan. Itu kan just kidding-nya, Pak. Bukan. Tapi ini pembelajaran ke publik, pembelajaran ke publik ya. Tidak boleh nanti seperti AHY jadi. Iya, itu tidak pernah boleh. Makanya saya selalu kalau misalnya saya memberikan materi ke para relawan, saya mengatakan begini. Kalau Anda memilih, maka Anda harus pertama adalah dimensi vertikalnya dulu. Kenapa Anda memilih Anies? Ya. Kalau saya misalnya sebagai seorang Muslim, saya lebih percaya bahwa Anies gini, saya bercanda bahwa tugas Presiden Indonesia itu sebanyak mungkin memasukkan orang Indonesia ke surga. Walaupun saya bercanda, tapi itu serius. Karena itu kita harus memilih presiden yang tentu baik agamanya, tidak anti agama, ya, bisa mengembangkan kehidupan yang nasionalis religius. Kita punya 3 menu kan, kita bisa bandingkan. Ini ada Prabowo, ini Ganjar ya. Jadi itu satu. Dan kalau kita niatnya benar, maka kalau menang ataupun kalah, misalnya kalah, kita tetap dapat pahala, saya bilang. Kepuasan batin. Ya, pahala, tapi pahala dari insya Allah dari Allah. Kalau menang, kita dapat pahala dan dapat bonus. Bonusnya kemenangan. Kemudian kalau menang dan kemudian kita terangkut atau dipercaya dalam pemerintahan atau dalam jabatan apapun, kita dapat bonus 2 kali. Tapi itu bonus, bukan tujuan. Jadi tujuan kita adalah, kalau saya mengatakan, saya ingin sekali negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan makmur. Dan hal yang kecil yang saya harapkan adalah nge-YouTube seperti ini nggak diancam untuk dilaporkan ke polisi, karena kita betul-betul berdemokrasi secara sehat dan akal sehat. Nah itu ya, jadi kadang-kadang saya jengah juga, karena saya bilang jangankan kita kan gini, free will, kehendak bebas, ya kehendak bebas kita untuk memilih siapa, untuk stand siapa. Kemarin saya diundang oleh partai lain, saya bilang as long as you stand for democracy, ya, maka Anda, you are my friend. Tetapi kalau Anda tidak stand for democracy, maka Anda, maybe it could be you are my enemy. Jadi bagaimana mungkin kita kemudian melihat demokrasi itu timbul dari calon-calon lainnya kalau cara pemilihannya sangat feudalistik? You understand what I mean? Itu ya. Oke. Sahabat era sekalian, itu saja. Yang terakhir lagi boleh nih, Bang? Ini untuk adik-adik saya. Oke, silakan. Ya. Tadi lupa pula saya, Bang, karena saya harus menyebutkan adik-adikku yang pernah menemani saya ketika berjalan dari Bali sampai ke Aceh, ya. Ada ketua tim Saudara Mani, terima kasih, tetap satu barisan Demokrat Anies. Puput, Pi, Sahran, Jadi, Gendut, Rudi, Sarul, siapa yang perempuan namanya? Rini, Rizky di Kuwait, Jeb, Panglima Jeb di Bukit Tinggi, siapa lagi? Semuanya 14 orang, siapa lagi? Ya, kalian semua, Ricky Beno, kalian semua di sana tetap pegang teguh, kita Demokrat. Kita sudah mengatakan dan mengiklankan Demokrat selama 1 tahun 3 bulan. Jangan pernah kalian
kecewa dengan sikap saya. Tetapi harapan saya, percayalah, Tuhan telah mengirimkan sesuatu yang baik, yaitu Anies Baswedan untuk Republik ini. Walaupun memang